Jangan ngantuk, Deng. Kita muji Tuhan dulu ya sebelum kita mulai. Kita akan nyanyikan lagu dari Resi Ada ya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya buat kami. Kalau kami datang pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan dari hati kami yang terdalam bahwa Engkaulah segalanya buat kami. Bukan kedudukan kami sebagai leader atau apapun juga, bukan Tuhan. Tapi kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, karena Engkau segalanya buat kami. Tuhan, bukakan hati kami pagi hari ini. Berikan kami kerendahan hati Tuhan, supaya kami bisa mendengar dengan baik apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mengurapi saya, mengurapi semua yang mendengar, supaya kami pulang, kami mendapatkan isi hati Tuhan. Dan boleh kami hidupi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada siang hari ini. Amin. Bisa tolong ini gini sedikit nggak? Agak gitu sedikit. Karena gini. Bisa nggak? Nah, oke ya udah cukup. Selamat pagi ya ibu-ibu sekalian. Saya juga senang bisa kumpul di sini ya. Karena memang hati saya itu ingin berbagi dengan setiap wanita ya pada hari ini ibu-ibu DKI 3, supaya kita atau untuk semua orang untuk mendengar ya, isi hati Tuhan yang buat kita semua ya. Nah hari ini saya udah bilang sama Lisan, saya ingin membagikan satu hal yang sangat penting buat kita semua, yaitu kasih karunia, hidup dalam kasih karunia. Saya percaya ada banyak ibu-ibu yang mungkin udah dapat banyak ya mengenai kasih karunia ini. Tapi yang ingin saya bagikan adalah bagaimana sebenarnya Tuhan merubah hidup saya pada waktu saya kenal yang namanya kasih karunia ya. Jadi kekristenan kita ini dulu waktu, karena saya dari kecil Kristen, jadi nggak ngerti yang namanya kasih karunia. Cuman tahu bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita menjadi percaya kepada Tuhan itu karena kasih karunia itu dulu saya ngertinya. Tapi bagaimana menjalaninya itu terus terang saya nggak ngerti. Jadi ada perasaan gini loh, kita ini jadi terus dikejar yang namanya kayak ada apa ya, aduh kalau saya nggak benar nih saya takut nih sama Tuhan gitu. Aduh kalau saya berdosa kayaknya saya dihukum nih gitu. Atau ada penghukuman selalu dalam hidup kita tuh. Dan tidak ada kemerdekaan sebenarnya. Dalam percaya kepada Tuhan tuh selalu ada tekanan, kalau saya salah saya dihukum nih. Aduh kalau saya nggak benar saya dihukum nih. Atau nanti saya bisa masuk neraka. Itu pikiran-pikiran yang gitu tuh ada dalam hidup saya waktu itu ya. Terus kebetulan adik ipar saya itu adik saya laki, ipar saya itu perempuan ya, adik ipar.
dia satu hari itu sakit kena cancer ya. Jadi bertanya-tanya saya juga, kok bisa ya maksudnya? Kita anak Tuhan, maksudnya kok ada janji Tuhan? Tuhan bilang kita tuh penuh sukacita, ada kesembuhan, ada damai sejahtera. Kok bisa mengalami sakit seperti ini ya? Maksudnya saya bisa lihat dia itu dari awal dia sakit sampai akhir. Jadi dia kasih tahu saya ada benjolan pertamanya. Terus saya yang waktu itu udah percaya, udah urapin aja, urapin gitu. Jadi diurapin, makin hari itu bisa makin besar loh benjolannya. Saya dasar orang bodoh tuh bilang gini, ya syukurlah nanti cepet keluar gitu loh, cepet pecah. Kirain kalau udah pecah tuh jadi kering. Nggak taunya begitu pecah ya, sejak pecah itu terus sampai akhir. Saya terus berdoa, Tuhan kenapa? Jadi akhirnya saya bantu dia ya. Coba kamu berdoa, minta ampun sama Tuhan gitu. Coba kamu berdoa, ngaku salah. Apalah tanya sama Tuhan, dosa apa? Jadi seakan-akan ada penghukuman kepada orang yang sakit ya. Itu membuat saya jadi tertekan juga. Aduh kok begini ya. Maksudnya kita percaya sama Tuhan kayak gak ada jaminan, gak ada perlindungan. Orang sakit kita sakit. Bahkan ipar saya itu sampai parahnya, sampai udah gak tahannya, sampai saya tahu dia pendarahannya gitu, sampai akhirnya meninggal ya. Ada apa ya, kekecewaan, ada rasa nggak mengerti lah sebenarnya yang paling banyak ya menghantui saya. Nah, akhirnya satu saat terus saya cari kenapa Tuhan. Nah, akhirnya saya dapat satu firman Tuhan itu mengenai kasih karunia ya. Jadi setelah saya belajar mengenai kasih karunia ini, kok rasanya tuh ada apa ya, ada kemerdekaan. Jadi penghukuman yang tadinya aduh saya kalau salah bisa dihukum, aduh bisa sakit, itu benar-benar hilang. Kenapa? Kasih karunia itu seperti jalan masuk ya untuk setiap anak-anak Tuhan, jalan masuk ke dalam yang namanya kemerdekaan. Jadi kalau ada satu taman yang besar, ada kelimpahan, ada kesehatan, ada sukacita, ada kasih karunia itu pintu gerbangnya. Makanya kalau kita nggak masuk ke dalam yang namanya kasih karunia ya, kita masih di luar sana. Di luar sana seperti saya tadi, penghukuman ada, takut sakit ada, takut salah ada. Pokoknya kita tuh hidup di bawah pressure. Nah, orang yang ada di bawah pressure seperti ini, dia akan tetap punya ketakutan, dia tetap tidak punya damai sejahtera, dia tetap tidak percaya kepada Tuhan, dan sampai akhir hidupnya. Jadi yang namanya sakit juga akan menghantui, karena kemerdekaan itu datang daripada waktu kita mengerti. Jadi pada waktu kita tidak mengerti, kita itu akan dihantui oleh yang namanya si iblis itu kan dia bilang, Tuhan bilang bahwa dia itu pencuri, pembunuh dan membinasakan. Yang dicuri apa? Yang dicuri pengertian kita. Selama kita nggak ngerti apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, selama kita nggak ngerti yang namanya kasih karunia, kita ini akan terus dibodohi supaya apa? Supaya bisa dituduh. Dan kalau orang tertuduh, orang sampai depresi, akhirnya nggak percaya sama Tuhan dan bisa bunuh diri. Makanya orang-orang yang bunuh diri itu musuhnya adalah sebenarnya ininya, pikirannya. Pikirannya yang membuat dia terus bekerja sampai takut depresi, nggak tahan bunuh diri. Musuhnya bukan di luar sana. Orang hebat seperti misalnya Robin Williams ya. Itu kan bintang film terkenal. Saya kalau nonton dia aja seneng gitu lihat dia bisa bunuh diri loh. Di luarnya kelihatan hebat, kekayaannya luar biasa, tapi ininya musuhnya tuh di sini. Jadi yang namanya kasih karunia ini membombardir kita punya pikiran lama supaya kita masuk ke dalam yang namanya apa yang Tuhan sudah kerjakan itu pasti harus memerdekakan kita. Kita menjadi sukacita, kita menjadi damai sejahtera, ada kebahagiaan yang sempurna di dalam kita ya. Nah, contohnya gimana sih mengenai kasih karunia? Kita buka yuk di dalam Yohanes 7 mulai ayat 53 sampai 8 ayat 11. Kita baca gantian ya. Ya, kita baca gantian. Mulai dari siapa? Mega ya? Yohanes 7 ayat 53 terus ke 8 dari ayat 1 sampai 11. 53 terus pindah ke 8 ayat 1 sampai 11. Oke? Yohanes 7 ayat 53. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing
ke rumahnya. Sebentar. Bapak Saya. langsung ya. Langsung. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku 8 belum benar. ayat 1. Oh, Yohanes 8. 8. Yohanes 8. Yohanes 8. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ya. Ayat keempat, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Ini yang namanya kasih karunia-Nya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu berhadapan dengan ahli-ahli Tauratnya. Jadi ada perbedaan. Kalau ahli Taurat bilang orang seperti ini harus mati, dia harus dibunuh, ya. Karena menurut apa? Menurut hukum Taurat. Ya. Tapi Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus kerjakan itu dia mengampuni dan dia melepaskan orang pergi. Nah, kasih karunia ini adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, walaupun orang perempuan ini tidak layak untuk menerimanya. Nah, kasih karunia itu artinya itu. Jadi kalau kita semua jatuh ke dalam dosa atau kita berbuat salah, jangan takut, karena Tuhan bilang Tuhan itu datang bukan untuk menuduh, untuk membunuh, bukan, tapi untuk menyelamatkan kita dengan segala caranya. Kalau enggak, buat apa dia mati di atas kayu salib? Dia membayar semua dosa-dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dia menyucikan kita itu sekali untuk selama-lamanya. Jadi pengampunan itu akan selalu terjadi kepada semua anak-anak Tuhan yang percaya di dalam Kristus Yesus, ya, di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan pernah lagi izinkan iblis itu menuduh. Makanya saya setelah saya kenal kasih karunia, saya udah nggak mau lagi ngurusin yang namanya dosa, nggak mau. Jadi setiap kali ada kesalahannya saya datang aja sama Tuhan, Tuhan, tadi saya salah, saya minta ampun. Selalu dengan begitu ringannya, karena saya tahu bahwa buat Tuhan itu sudah berlalu. Dia yang penting sekarang kita hidup setiap harinya dengan dalam kasih karunia Tuhan, ya. Nanti kita akan terus belajar, ya. Nah sekarang yang berikutnya, contoh yang kedua, saya ingin supaya kita tuh mengerti, terbuka bahwa yang namanya kasih karunia itu seperti apa. Kita ingat yang anak bungsu itu, ya. Dia kalau saya bilang sih itu betul-betul anak yang kurang ajar, ya. Kenapa? Karena papanya belum mati, ya, semuanya masih ada, dia bisa minta warisan dan dia mau pergi ninggalin papahnya. Kalau saya sebagai orang tua hari itu saya berpikir gini, aduh anak saya yang satu ini hilanglah selamanya. Kenapa? Karena kekayaan dia udah dapat, dia lebih mentingin kekayaan dan pergi meninggalkan saya seorang diri. Kira-kira pikiran papahnya kan seperti itu. Nah akhirnya diberikan semua hartanya dan akhirnya dia pergi. Tapi papahnya itu tidak pernah mendendam, loh. Nggak pernah dendam kepada anak ini. Kalau saya mungkin saya agak dendam juga, aduh kurang ajar anak itu, ya.
betul-betul sedih kalau kita kehilangan anak tuh seperti dengan cara seperti itu tuh sangat menyedihkan loh. Sakit rasanya hati, maksudnya kamu diurus dari kecil sampai besar, kamu dibiayain ya seperti itu sampai kamu udah jadi besar. Kok kamu tega-teganya ngambil harta selama saya masih hidup, seakan-akan kamu mau bilang udahlah papa urus sendiri, kalau mati matilah sendiri, kan gitu ya. Saya lihat ini sebenarnya kalau kita belajar mengenai pengampunan Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Nah, dikatakan bahwa akhirnya kita tahu bahwa anak itu keliling kemana-mana dan sebagainya, sampai makan pun dia susah ya akhirnya. Lalu dia berpikir bahwa di rumah bapakku ya, pegawai-pegawainya dia jauh lebih baik makannya daripada saya. Coba, kan kurang ajar. Kalau udah susah setengah mati nggak ada makanan baru ingat bapaknya ya. Itu, nah pengampunan Tuhan tuh seperti itu. Seandainya pun kita tuh satu saat jauh dari Tuhan, seandainya satu saat pun kita bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan itu seperti Bapa ini tidak ada dendam kepada kita. Makanya dikatakan bahwa saya kebayang gini, itu bapaknya bilang dari jauh, maksudnya masih jauh anak itu, bapaknya itu udah kenal itu anaknya. Kebayang sama saya mungkin saban hari itu dia menunggu anaknya itu pulang. Nah begitu anaknya pulang dari jauh, mungkin rupanya udah berubah, makan juga udah gak karuan, badan udah bisa kurus, mungkin muka juga udah jorok sekali, bau babi mungkin dan sebagainya. Tapi bapaknya masih kenal. Kebayang gak? Kasih Tuhan itu kepada kita seperti itu. Dia gak pernah menghitung segala dosa kita. Dia selalu mengampuni kita. Pengampunan itu selalu ada pada kita. Nah ini yang namanya kasih karunia. Jadi iblis itu dimatikan pekerjaannya dalam hidup manusia pada waktu kita kenal yang namanya kasih karunia. Karena pada waktu dia mau nuduh, aduh kamu gak berkenan lah sama Tuhan, kamu mah brengsek lah, mikirin diri sendiri, apa sebenarnya kita bisa jawab, Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setianya itu, pengampunannya itu begitu hebat buat kita. Ini menghapus semua pekerjaan iblis ya. Makanya Tuhan itu, Tuhan Yesus itu kenapa harus mati di atas kayu salib? Supaya semua yang iblis kerjakan buat kita tuh habis. Kalau dia menuduh dosa kita, Tuhan mati buat apa? Untuk menebus kita kan? Sudah selesai ya. Jadi nggak ada lagi sebenarnya kesempatan iblis itu untuk menuduh kita. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, makanya kita semua harus masuk ke dalam kasih karunia. Kalau enggak, waduh hidup kita bahaya. Kita bisa diombang-ambing setan, kita bisa kehilangan kepercayaan, wah kita bisa depresi dan ketakutan. Ya, yuk kita baca satu ayat di dalam Yohanes 1 ayat 17. Coba tadi siapa lanjut ya? Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, jadi Musa itu membawa ya hukum Taurat buat bangsa Israel sebetulnya, bukan buat kita. Kita ini maksudnya orang fasik, orang luaran ya. Makanya kalau tahun berapa itu pergi ke Israel, orang selalu mengeluh. Di sana itu kita dianggap orang kafir ya. Jadi mereka kalau lewat papasan sama kita, katanya mereka pada tutup hidung. Dianggap kita ini orang najis lah, orang apa ya. Nah, tapi memang hukum Taurat itu diberikan hanya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu mereka mau keluar dari Mesir ke Kanaan, di Gunung Sinai itu diberikannya. Jadi kalau yang namanya hukum Taurat itu adalah orang harus mengerjakan keselamatannya. Keselamatan itu harus dikerjakan oleh kita. Kita lihat sepupu kita ya di sebelahnya, orang agama Islam, mereka kan mengerjakan keselamatan. Dengan apa misalnya? Wah banyak sekali itunya. Sebenarnya hukum Taurat itu ya, ternyata ada 613 hukum dengan turunannya. Yang kita tahu kan cuma 10, tapi itu ada 613 dengan turunannya. Termasuk kalau orang mes dan sebagainya, ini dilarang, itu dilarang, tuh ada 613. Siapa yang mampu bisa kerjain ya. Nggak akan ada. Makanya Tuhan Yesus bilang tidak mungkin kamu bisa mengerjakan keselamatan kamu, tuh nggak mungkin. Makanya dia mati supaya apa? Supaya dosa kita itu dia yang tanggung. Keselamatan kita itu sudah dia jamin.
Kalau enggak, waduh kita bahaya. Makanya Tuhan Yesus datang membawa kasih karunia. Jadi oke, sekarang kamu percaya kepada saya, selesai sudah. Dosamu selesai, sudah diampuni kan. Sekarang kamu tinggal hidup aja di dalam Kristus. Kenapa? Karena kalau kamu nggak di dalam Kristus, berarti kamu di luar Kristus. Kalau di luar Kristus, hukum ini terjadi lagi. Nah, makanya kenapa sebenarnya banyak anak Tuhan itu masih mix sekarang ini. Jadi ada waktu di dalam Kristus, ada waktu di luar Kristus. Ada waktu di dalam Kristus, ada waktu di luar Kristus. Makanya hidupnya nih nggak stabil, nggak maju terus. Ya. Nah orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat itu gitu, nanti dosa minta ampun. Oh jalan-jalan lagi dosa minta ampun. Terus aja berkeliling begitu. Sedangkan kasih karunia ini membawa kita masuk dan kita maju terus, jalan terus ke depan. Di jalan di depan kita itu ada apa? Kita tahu Efesus dibilangin apa? Tuhan itu memberikan kepada kita segala berkat rohani. Apa? Berkat rohani, iman berkat rohani kan? Itu apa? Sukacita berkat rohani. Termasuk kelimpahan juga sebenarnya berkat rohani. Kalau kita maju terus, yang namanya berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu semua bisa kita kerjain. Karena kita udah nggak balik lagi, oh nanti dihukum sama setan, nanti oh kamu salah, nggak ada. Kita harus lewat itu. Kenapa? Setiap kita salah, Tuhan saya minta ampun. Maju terus lagi, Tuhan saya beres-beres sama Tuhan, jalan lagi. Kalau nggak bisa. Kita nggak akan bisa, makanya ini berbahaya ya. Nah, kita akan lanjut ya. Galatia 3 ayat 13. Ya, siapa yang tadi baca? Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin ya. Jadi tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu ya sudah menjadi kutuk karena kita. Dia sudah mengambil semua kutuk kita itu sudah diambil. Kutuk apa? Kutuk macam-macam, kutuk hukum Taurat ya. Kutuk nenek moyang kan ada tuh nenek moyang kita dulu begini, kutuk turunan ya. Kita sudah dibebaskan dari itu semua. Kutuk apa lagi? Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan sudah dilepaskan oleh Tuhan. Itu kalau ayat-ayatnya kan dibilangnya gini, Tuhan yang kaya itu menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Berarti kan sudah ada apa ya? Peralihan, ada penebusan. Jadi saya yang kaya jadi miskin, kamu supaya yang miskin jadi kaya. Itu sudah ada peralihan. Apalagi sakit misalnya, aku sudah menanggung semua sakit penyakit kamu, dan oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh ya. Berarti kesembuhan sudah menjadi milik kita karena Tuhan sudah dibuat sakit. Nah kenapa kita sampai hari ini seringkali kita nggak percaya bahwa Tuhan itu menyembuhkan. Kita nih, maksud saya gini loh, kita jadi anak Tuhan tuh ya kalau sekarang ini saya rasa harus sungguh-sungguh. Percaya firman Tuhan itu harus percaya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena nanti di depan kita ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, ngeri saya bilang, kita nggak punya kekuatan. Ya, bagaimana sebenarnya kita bisa sungguh-sungguh kalau kita mengenal Tuhan? Caranya kita mengenal Tuhan bagaimana? Kita harus tahu bagaimana Tuhan itu yang kita kenal itu begitu hebat. Begitu misalnya waktu saya sakit, saya tahu Tuhan sembuhkan. Waktu saya perlu sesuatu, Tuhan sediain misalnya. Waktu kita berdoa Tuhan lindungi, Tuhan lindungi. Itu kan dengan begitu kan kita kenal Tuhan. Tapi kalau sekarang sakit, dokter misalnya, pergi kemana lah, pokoknya saya cari kesembuhan dengan cara saya sendiri. Akhirnya kita nggak kenal Tuhan. Betul uang kita bisa menyembuhkan, tapi kita kenal nggak Tuhan? Nggak kenal. Nanti kalau pada waktu sampai pada akhirnya di satu sudut dokter bilang saya angkat tangan, juga kita nggak berani percaya sama Tuhan. Percaya itu harus dilatih supaya kita kenal Tuhan. Ya. Nah, kita lanjut lagi di dalam Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, di dalam Kristus Yesus ya, jangan lupa. Jadi jangan ada pertanyaan begini, kalau gitu saya bisa dong berbuat dosa lagi, kan nggak ada penghukuman. Kalau kamu di dalam Kristus Yesus, kamu tidak akan berdosa lagi. Tidak akan.
Ya, artinya kamu tidak di dalam Kristus. Ya, kemarin ada satu hamba Tuhan bagus sekali, dia bilang begini. Pada waktu manusia itu di dalam Kristus, artinya pada waktu kita semua percaya kepada Kristus ya, kita itu dibaharui oleh Tuhan rohnya. Roh kita ini baru. Bukan dimodifikasi, bukan. Jadi borok-borok ditutup, ditempel itu enggak. Bejat-bejat itu misalnya, oh ini dibuang, tapi ini masih ada. Tidak ada. Roh kita itu betul-betul baru seperti Kristus. Nah, kalau sekarang kita semua di dalam Kristus, kenapa kita bisa lihat orang tidak berubah hidupnya? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Gak sungguh-sungguh, terus apa lagi? Gak kenal Tuhan. Hah? Hidup di dalam dosa. Itu sudah jelas, karena gak berubah. Apa lagi? Nggak mencari Tuhan. Nggak mencari Tuhan ya. Sebenarnya begini ya, kita ini kan terdiri dari 3 ya, roh, jiwa, dan tubuh ya. Kalau roh kita baru, jiwa kita sama tubuh kita ini belum baru ya. Siapa yang harus memperbaharunya? Kita. Caranya ini dulu harus dirubah. Pikiran dulu harus dirubah. Karena seperti apa yang kamu pikirkan, begitulah kamu. Jadi ininya harus dirubah. Nah, selama ini tidak dirubah, rohnya baru, hebat. Seperti Tuhan Yesus sudah, rohnya tuh Roh Kudus di sini. Tapi dia cuma tahu banyak, tapi nggak pernah bisa keluar, nggak bisa dirilis. Kenapa? Karena ini yang ngeblok. Kepala kita ini ngeblok. Jadi kalau kita misalnya saya bilang, aduh saya percaya nih, hari ini nggak hujan misalnya, saya percaya ini nggak hujan. Tapi nanti di sini bilang, kamu nggak baca tuh orang, itu bakal begini loh, bakal begini. Terus kita jadi mulai ragu-ragu, iya ya. Terus apalagi misalnya kita lihat menu, oh iya ya. Jadi semua yang kita percaya di sini tidak terjadi. Karena ini yang ngeblok. Makanya di Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa kamu itu harus diperbaharui dalam pikiran. Pikirannya caranya memperbaharunya gimana? Harus sesuai dengan janji Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Misalnya orang sakit kanker, dokter bilang misalnya, oh kamu kayaknya udah nggak bisa sembuh lagi. Tapi perkataan Tuhan apa bilangnya? Bahwa oleh biru-biru Tuhan Yesus kamu sudah sembuh. Begitu kuat nggak perkataan Tuhan? Lebih kuat perkataan dokter, betul nggak? Tapi kan dokter bilang. Nah kalau udah gitu, ini yang ngeblok, kesembuhan tidak terjadi. Ya. Terus dulu pernah ada satu suami saya melayani satu bapak-bapak, susah, hidupnya tuh susah, keluarganya susah, anaknya banyak, pokoknya susah hidupnya. Terus diajarin sama Pak Andreas, kamu tahu nggak? Coba kamu tuh kan sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan bilang bahwa Dia yang kaya menjadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya. Dia bisa bilang begini, tapi sebagai orang Kristen mah kayaknya nggak boleh kaya ya. Jadi kayaknya hidup ini harus susah, sampai matinya loh susah. Jadi orang tuh coba dengerin pikirannya ya. Nanti dia ngomong apa kita udah tahu dari pikirannya. Seperti itulah dia. Kalau sekarang kita ketemu hamba Tuhan, kita nih hebat ya, kita nih luar biasa, kita anak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Nah, kita tahu pikirannya orang itu, bahwa dia itu sudah dimerdekakan dari pikiran yang lama. Jadi kuasa Tuhan juga bisa bekerja lewat orang-orang ini. Misalnya di dalam Markus ya, orang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kamu akan mengusir setan dalam namaku ya. Kamu akan minum racun dan tidak akan mencelakakan kamu. Dan kamu akan meletakkan tangan ke atas orang sakit itu akan sembuh. Selama kita cuma bilang, benar nggak ya, benar nggak ya, nggak benar, tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tapi begitu kita bilang, ya saya percaya, saya letakkan tangan saya ke atas orang sakit, soal sembuh nggak sembuh bukan urusan kita kan, ya. Membangkitkan orang mati, bangkitin aja orang mati. Soal bangkit nggak bangkit kan bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tapi kita punya keberanian untuk menghancurkan ketidakmungkinan dalam pikiran kita. Inilah sebenarnya tugas kita sebagai anak Tuhan ini yang ngeblok ini kita harus hancurkan setiap hari, day by day. Setelah apa? Setelah kita hidup dalam kasih karunia. Tuhan udah buka jalan, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah sediakan semua yang kita perlukan.
kita tinggal jalan. Jadi kita nggak bolak-balik lagi, oh nanti saya takut ini, nanti begini begitu, kita udah nggak takut lagi ya. Kita akan baca lagi di Dua Korintus 5 ayat 17 ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi setiap hari lah kita ngomong sama diri kita sendiri, yang kemarin udah berlalu ya. 5 menit yang lalu sudah berlalu, saya baru. Nah, dengan mengatakan saya baru sekarang itu, iblis sudah nggak bisa bawa kita ke tempat yang lama. Iblis itu selalu bawa kita ke tempat yang lama. Kemarin loh kamu gini loh, tadi loh kamu gini loh. Ya, kita bisa tutup dengan perkataan tidak, di dalam Kristus saya ciptaan yang baru. Sekarang ini saya baru. Omongin itu terus, jadi iblis itu terlawan. Mau bawa kita ke belakang itu nggak bisa. Ya. Jadi kita ciptaan yang baru. Ya, sekarang kita baca lagi di dalam Roma 3 ayat 24. Ini kita teaching ya, jadi nggak apa-apa ya, banyak baca. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi cuma-cuma kan kita dibenarkan cuma-cuma loh. Nggak bayar apa-apa. Orang Islam itu pengen dibenarkan tuh 40 hari puasa. Belum lagi tengah malam dia bangun, belum lagi 5 waktu seharian. Waduh, setengah mati itu orang kayak gitu kan nggak bisa kerja. Nanti kalau dia tiba-tiba, aduh supir saya nih Muslim. Saya udah tahu nih, kalau kita pergi nih jam-jam tertentu tuh dia minta mampir loh di rest area. Setengah jam loh. Saya nunggu dia sembahyang ini itu. Padahal saya udah injilin dia dari dulu. Benar. Setengah jam. Kalau saya bilang, kamu tahu nggak Alkitab saya bilang begini? Oh iya, saya juga tahu, Al-Quran juga bilang begini. Gitu selalu ngomongnya. Di Al-Quran saya juga ada bu, katanya. Oh gitu. Sudahlah. Dia sampai kayak gitu loh, puasanya nggak pernah telat, sembahyangnya nggak pernah telat. Kenapa? Dia takut penghukuman kan? Kalau dia, yang namanya ketakutan itu selalu diiringi karena ada sebab itu penghukuman. Saya nggak sembahyang loh, takut loh. Nanti kalau kecelakaan bagaimana? Selalu ada hukuman, makanya dia mengerjakan segala sesuatu karena takut. Ya, puasa karena takut, doa tengah malam karena takut. Semua dasarnya adalah ketakutan. Tapi Tuhan kita membebaskan dari ketakutan ya. Kamu bisa doa di mana saja, Tuhan bilang ya. Bayangin di mana aja loh. Saya lagi di jalan, di WC dan sebagainya bisa doa. Tuhan nggak bilang, ayo pergi sana ke sudut, pergi nggak ada. Ya. Dimerdekakan kita ini. Setiap saat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Waktu kita ragu-ragu atau waktu kita takut, bukan berarti kita nggak ada takut. Kita juga kadang-kadang sedang takut. Tapi kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan ini saya takut nih Tuhan, coba tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Lepas kita. Karena Tuhan itu bilang dia Immanuel. Rohnya itu ada di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Amin nggak ibu ya? Luar biasa sebenarnya kita di dalam Tuhan ya. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi doa Tuhan sucikanlah, sebenarnya sucikanlah. Dibilangin satu kali untuk selama-lamanya ya, kita itu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Lalu apakah kita bisa hidup seenaknya? Nggak bisa. Tidak bisa. Ya, kenapa? Kalau kita ingat bahwa kita di dalam Kristus, kita cukup bilang sama Tuhan, apapun kita bisa ngomong. Tuhan ini saya habis nonton yang gak benar ya Tuhan. Tapi kan firman-Mu bilang bahwa saya dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Minta ampun, karena seperempuan yang berzina juga Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi ya. Gitu. Apakah perempuan ini mampu tidak berbuat dosa? Mampu. Kenapa? Apalagi
apalagi kalau kita sekarang ada Roh Kudus. Dulu mereka belum punya Roh Kudus, kita sekarang punya. Ada di dalam hati kita, Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk tidak berdosa lagi. Ya sekarang misalnya saya kasih contoh kan, nanti ini buat next berikutnya ya, cuman saya lagi mau kasih contoh gini. Galatia 5 itu bilang begini, hendaklah kamu hidup di dalam roh dan jangan hidup dalam daging. Itu kan ada. Terus dia kasih tahu kan, hidup dalam roh itu ada damai, sejahtera, ada kasih, ada sukacita dan sebagainya, itu ada 9 kalau nggak salah ya. Terus kalau orang yang hidup dalam daging itu perzinahan lah dan sebagainya, kedurhakaan, kesombongan dan sebagainya ada ya. Kalau di sini ada 2 pintu, yang namanya roh, yang namanya daging. Bisa nggak kita masuk berbangun ke 2 pintu itu? Nggak bisa kan, kita bukan siluman, itu nggak? Kita harus pilih masuk salah satu mana. Kalau kita masuk di dalam roh ya, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Dikatakan begini, roh yang Tuhan taruh di dalam kita itu, dia tidak mampu untuk berbuat dosa lagi. Roh itu yang tidak mampu. Kalau kita masih mampu, tapi roh itu tidak mampu. Jadi pada waktu kita masuk ke sana, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena roh itu tidak mampu membuat kita berbuat dosa lagi. Jadi kita ini bukan, oh saya kesana kesini, kesana kesini, kesana. Enggak. Pilihannya adalah kamu yang mau hidup dalam roh, apa kamu mau hidup dalam daging? Ya, hidup dalam roh apa? Hidup dalam roh itu adalah baca firman Tuhan dan lakukan. Nah ini penting. Selama kita baca, kita nggak kerjain, itu tidak jadi apa-apa. Tapi begitu kita baca dan kita kerjain, itu seperti apa ya? Ada seal, ada kayak paten gitu loh buat hidup kita ya. Sekarang saya kasih contoh dulu waktu anak saya pernah saksiin sih. Anak saya masih kecil tuh yang perempuan tuh sering lari, waktu itu kita dia les berenang sekolah tuh. Jadi lari sana lari sini waktu di les, tiba-tiba mungkin licin karena sabun dan sebagainya, jadi kepalanya dia diusap di lantai. Anak saya itu giginya tuh baru ganti. Nah, tiba-tiba saya lihat mukanya tuh ini udah penuh dengan darah. Nah, saya waktu itu saya rasa hikmat Tuhan, saya bawa dia ke dokter gigi. Jadi saya nggak tahu ini apakah sobek apanya nggak tahu. Tapi waktu diperiksa si dokter gigi bilang ini giginya tuh kayaknya pecah loh, yang depan ini pecah. Saya dalam hati, aduh kalau dia giginya masih gigi susu nggak apa-apa, ini baru ganti. Terus saya merenung gitu ya, malam-malam itu saya merenung. Saya bilang, Tuhan kenapa ya kok bisa terjadi begini? Tadi pagi saya baca firman apa sih gitu, saya ingat ya. Terus saya ingat, saya baca firman dari 1 Korintus 5 ayat 7 kalau nggak salah. Dia bilang begini, hidupku ini karena percaya, bukan karena melihat. Jadi waktu saya baca itu rasanya cuma sekelebat, tapi waktu saya renungin lagi, hidup saya ini karena percaya bukan melihat. Kalau saya lihat, maksudnya gigi anak saya katanya patah. Kalau saya lihat, ini kayaknya dia bakal ompong gitu loh. Kalau saya lihat, ini kan anak perempuan ya. Tapi terus firman itu mengingatkan, hidup ini bukan karena melihat tapi karena percaya. Jadi saya langsung memutuskan untuk percaya. Saya bilang, Tuhan saya percaya gigi anak saya sehat, tidak akan ada retak, tidak akan ada apa. Sekarang anak saya umurnya udah 42 tahun, giginya masih utuh. Hebat nggak coba? Firman ini tuh sampai sekarang masih saya ingat. Kenapa? Karena saya melakukan ya. Tapi kalau sekarang ibu-ibu tahu firman itu nggak pernah dikerjain, lupa, dan itu tidak menjadi apa-apa. Tapi karena saya kerjain, saya bisa saksikan kepada ibu-ibu, ini loh, itu firman Tuhan itu luar biasa. Jadi firman Tuhan itu harus dikerjakan ya ibu-ibu. Nah ini kesaksian tadi. Jadi kita baca sebentar ya, ayat yang terakhir mungkin ya, Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17, demikian firman Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, amin. Jadi kalau orang benar itu kita
karena kita ini sudah dibenarkan. Jadi kita sudah masuk ke dalam pintu gerbang yang namanya kasih karunia. Kita dibenarkan, nggak usah lihat ke belakang. Di depan kita itu ada banyak janji Tuhan, ada banyak kebenaran Tuhan yang kita bisa ambil dalam hidup kita. Ya, jadi dibilangin orang sebentar. Jadi kita ini orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita beriman, kita tuh bisa dapat semua loh. Saya sampai benar-benar terheran-heran. Kadang-kadang saya ngomong-ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau ini saja terjadi, misalnya ngomong sendiri ya, kalau ini aja Tuhan terjadi loh, saya akan mengalami begini. Banyak yang saya pikir, aduh Tuhan coba begini, terjadi. Saya nggak berdoa, nggak apa, cuma ngomong doang, terjadi. Saya bilang, aduh benar-benar Tuhan itu luar biasa, ajaib buat kita ya. Jadi mulailah kita dari sekarang, hiduplah dari iman kepada iman. Sungguh-sungguh baca firman Tuhan, renungkan dan percayai, jalani gitu. Kalau enggak nanti enggak jadi apa-apa. Nah, saya harap ibu-ibu di sini sebagai leader ya bisa membagikan ini pertama untuk hidup kita sendiri. Sesudah itu kita bisa bagiin buat orang lain ya. Karena saya kasih tahu ya, jabatan itu sangat, kalau saya merasa bukan apa-apa ya, saya bukan menakuti. Tapi ibu-ibu di sini sudah dipilih Tuhan untuk menjadi leader. Cuman jabatan kita ini harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, bukan apa-apa. Karena nanti satu hari ibu itu akan dihakimi menurut jabatanmu tuh sebagai apa gitu. Bisa nggak kamu berbagi dengan orang lain? Ingat nggak di bawah kita nih ada banyak orang. Saya udah berulang kali lah ngomong sama ibu-ibu. Ingat ini bahwa di kita ini punya jabatan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang harus diperiksa di atas semua ini adalah bukan kedudukannya tapi motivasi hati. Ini penting. Coba periksa ya, motivasi hati kita tuh apa? Apakah saya sekarang jabatan saya sebagai apa sih? RCC, saya nggak hafal deh gitu-gitu. Saya nggak ngerti ada sisi, RCC, apa? Aduh, bingung saya. Sisi. Nggak hafal saya. Saya cuma taunya ketua LOL, wakil ketua, gitu aja lah yang gampang-gampang. Ya, sebenarnya sisi nggak tahu lah ya. Nah makanya ini udah seangkatan saya. Rambutnya aja nggak putih. Iya. Saya mau kayak Ya kita nggak ngerti gitu-gitu, tapi kita harus lihat jabatan saya sebagai ini, motivasi saya apa? Apakah dengan jabatan ini saya bangga misalnya? Oh orang lain tahu saya namanya ini, jabatannya ini. Nggak, saya terus terang ngeri bukan apa. Saya lebih baik, aduh saya nggak usah pakai jabatan, tapi saya betul-betul melakukan kehendak Tuhan. Kita harus rendah hati kalau ditegur sama bawahan kita misalnya ya, Bu ini kamu gini. Oh iya, siapa tahu Tuhan pakai dia untuk menolong kita. Jadilah kita rendah hati karena memang kita nih nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Dengar Tuhan nggak bisa, dengan orang lain nggak mau tuh gimana? Kan bebal namanya. Bebal namanya itu, benar. Bahaya loh kita ini. Jadi jangan ya, kita nih punya tanggung jawab. Kalau hari ini aja misalnya nanti sebentar lagi kita pulang ke rumah Bapak, kita mau bagaimana coba ya? Janganlah, pokoknya saya terus terang aja saya ngeri. Nah, saya yang tadi sudah selesai ya, maksudnya PA kita yang tadi sudah selesai ya, pengajaran kita. Tapi saya ingin segalanya bagiku, segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Kita ibu-ibu, kalau ada di antara kita yang siang hari ini merasa mau lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, mau masuk ke dalam kasih karunia Tuhan, mau mengalami berkat rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ayo kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan melihat isi hati kita, kita rindu pekerjaan Tuhan di dunia ini, boleh kita selesaikan melalui pekerjaan Tuhan di LOS ini. Yuk kita sama-sama berdoa.
Tuhan, Engkau lihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat siang hari ini. Kami berseru kepadamu, Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami betul-betul sebagai pribadi yang mengenal-Mu, sebagai pribadi Tuhan yang tahu siapa Engkau Tuhan, Tuhan yang kami sembah yang begitu hebat, dan kami mau masuk dalam kasih karunia Tuhan. Pintu gerbang ini akan kami terus terobos Tuhan, dan kami percaya segala berkat rohani akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan akan memakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus, yang berbeban berat Engkau lepaskan siang hari ini juga. Berikan keberanian kepada mereka Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami semua diperbaharui dalam pikiran kami seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Engkau terus berbicara kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan mereka Tuhan keberanian, kerendahan hati Tuhan, supaya mendengar suara Tuhan dan mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami di pertemuan yang akan datang. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan